melakukan sistem ekonomi yang menekankan kepada kepemilikan sosial dan kelihatan demokratis atas alat-alat produksi. Dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola perekonomian, termasuk dalam hal perencanaan, produksi, distribusi barang dan jasa. Tujuan utama dari ekonomi sosialis adalah untuk mencapai kesetaraan sosial, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, dan juga menyediakan pelayanan publik yang merata. Dalam sistem ekonomi sosialis juga terdapat 3 ciri-ciri. Yang pertama merupakan negara sangat berkuasa dalam pemilikan bersama semua faktor produksi. Yang dimaksud adalah agar semua faktor produksi diarahkan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama, bukan berorientasi terhadap keuntungan pribadi. Yang kedua merupakan produksi dilakukan sesuai dengan kebutuhan, atau juga disebut production of needs, di mana negara akan mengatur semua produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya barang dan jasa yang bernilai ekonomi saja. Yang terakhir merupakan perencanaan ekonomi, atau juga disebut economic planning, di mana negara melakukan perencanaan yang ketat untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di mana mekanisme pasar tidak berlaku karena negara yang menentukan semua harganya. Untuk kelebihan sistem ekonomi sosialis, pertama, semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah, sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Kedua, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. Ketiga, pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. Kelemahan dari sistem ekonomi sosialis adalah 1. Hak individu tidak diakui. Kedua, setiap individu tidak memiliki kebebasan dalam berusaha. Sehingga, ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Yang keempat, jalur birokrasi panjang. Dalam ekonomi sosialis, prinsip dasar adalah pemerataan kekayaan dan sumber daya, serta penyelenggaraan produksi dan distribusi untuk kepentingan kolektif atau masyarakat secara keseluruhan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan individu ataupun perusahaan swasta saja. Untuk seksi yang ini, ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi sosialis sebagai berikut. Oke, negara yang pertama adalah negara Kuba. Negara ini dikenal dengan datanya yaitu 88%-nya tenaga kerja bekerja di perusahaan milik pemerintah, dan juga negara Kuba ini tidak memiliki bursa saham. Yang kedua ada negara Cina. Negara ini meskipun tidak sekarang saat ini tidak terlalu dikendali oleh pemerintah, tapi tetap ada beberapa porsi perekonomian yang tetap di bawah kendali oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada negara Korea Utara. Korea Utara ini memang dikenal dengan sistem perekonomiannya yang masih prososialis, dan negara dengan sistem ekonomi sosialis yang paling menonjol. Negara ini memang menjalankan program yang mirip dengan negara Kuba, yang dimana perekonomiannya dan juga penduduknya juga masih kendali oleh pemerintah. Dan juga masih banyak lagi negara-negara yang menganut sistem perekonomian sosialis ini seperti Rusia dan kawasan Eropa Timur.